Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana TNI dan Polri mengeksekusi perintah Pak Presiden Prabowo. Ya, Prabowo bilang TNI Polri sekarang harus tegas, ya, tegas dalam menghadapi perusuh, penjara, bahkan penghasut. Nah, ntar kita lihat nih hasilnya apa nih. Nah, kita sudah lihat kan ya, sudah 2 hari terakhir ini situasi sudah semakin kondusif, walaupun masih ada percikan-percikan sedikit, misalnya di Unisba Bandung, nanti saya bahas juga itu ya. Oke deh, ini sedikit aja ya, yang mau numpang lewat nih ya. Ini nggak ngerti saya, kenapa Kontan TV masih membahas mengenai Sri Mulyani mundur dari kabinet, tanda tanya. Padahal sudah beberapa hari yang lalu, Erlangga Hartarto sudah bilang, tidak benar. Ini kok masih dibikin berita ya? Apa sudah habis kali ya beritanya ya? Nggak tahu deh. Kemudian, nah, kita sudah tahu kan ada 5 anggota DPR dinonaktifkan. Nah, ini dikatakan di kompas.com, jangan-jangan ini akal-akalan partai politik. Iya kan, sampai sekarang masih belum jelas ya. Dinonaktifkan itu bukan otomatis hilang gitu ya. Kan dinonaktifkan sifatnya sementara. Lagi pula ada perdebatan, apakah masih mendapatkan gaji dan fasilitas atau tidak, ya kan? Ketua Banggar bilang masih mendapatkan gaji dan fasilitas, ya. Sedangkan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan bilang tidak terima lagi. Oke lah, biarkan itu diselesaikan di antara mereka. Jadi agak benar juga ya kalau dia bilang akal-akalan, mungkin untuk meredam sementara. Saya khawatirnya kalau ini dikembalikan lagi kan kacau lagi ya. Nggak tahu deh, itu biarin nanti deh ya. Nah, Partai Sosmed kembali menyoroti Deddy Sitorus yang sampai sekarang tidak menyatakan permintaan maafnya. Bahkan terakhir di konten saya, diwakili oleh Said Abdullah gitu ya. Astaga, nggak ngerti kenapa ya. Yang lain-lain berani ngomong minta maaf, ini enggak gitu ya. Nah, di sini Partai Sosmed ini flashback gitu ya. Katanya, sejak Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, PDIP ingin Sri Mulyani mundur. Tapi itu tidak pernah terjadi. Bahkan beliau diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan oleh Pak Prabowo. Siapa penyebar hoaxnya? Lagi-lagi Deddy Sitorus, kata Partai Sosmed loh. Sekarang rumah Sri Mulyani dijarah, tapi Deddy Sitorus sebagai pemicu demo justru aman sentosa. Waduh, kita lihat tuh ya. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan dari apa itu FPI Ormas Terlarang ya, yang bertanya kepada Partai Sosmed. Jadi penasaran, penjarahan yang menimpa rumah Ibu Sri Mulyani juga menurut media Republika terorganisir. Moga-moga ada rekaman video-videonya, karena ntar kita lihat juga ada yang tertangkap ya. Nah, kembali kepada cuitan atau pernyataan dari Deddy Sitorus, misalnya yang paling kiri itu kita lihat ya, terkini. Politikus PDIP sebut 5 menteri dikabarkan bakal mundur. Kata Faisal Basri soal nasib ekonomi RI jika Sri Mulyani mundur. Nah, ini kan disebar
seperti berita yang nggak benernya, ada 5 yang bakal mundur. Nggak ada yang mundur kan ternyata. Nah, yang sebelah kanan, ya dia mengingatkan ya bahwa Deddy Sitorus bilang, jangan bandingkan kami anggota DPR dengan rakyat jelata. Wih, oke deh. Kemudian Partai Sosmed juga mengomentari akun dari Deddy Sitorus ya, yang ternyata ya diblok, dihapus-hapusin postingannya ya. Ini merespon cuitan Gigli Georgi yang menyatakan bolak-balik aja nih, jam 10:11 di nonaktifkan. Kemudian jam 00:12 diaktifkan kembali. Nih waktu Brisbane nih ya katanya ya. Kemudian dia bilang juga habis ngapus-ngapusin postingan dan DM-nya. Waduh, ketahuan dia ketakutan kelihatannya ya. Nah, ini dia nih. Polda Metro Jaya, tanda kutip, mengamini perintah Presiden Prabowo ya. Dia bilang, dalam hal ini Polda Metro Jaya ya, bakal tindak tegas masa demo yang anarkis sesuai SOP. Nah lu, masih berani? Nah, makanya 2 hari kemarin kan sudah mulai reda ya, sudah mulai kondusif, kecuali ntar saya bahas yang di Bandung, Unisba. Nah, gara-gara itu, wah mulai dah tuh. 66 terduga perusuh di Bekasi Kota ditangkap, 43 dewasa, 23 anak-anak. Gila nih anak-anak. Ntar kita lihat juga, ada penghasutnya nih anak-anak ini ternyata. Wah, sabar ya. Kemudian dikatakan juga di sini, Polda Metro tahan 38 tersangka yang diduga bakar halte Transjakarta hingga provokasi demo. Ya. 38. Waduh, sama Bekasi tadi sudah 100 lebih ya. Nah, kemudian Polda Metro Jaya mengungkap penangkapan tersangka demo anarkis di wilayah Jakarta. Misalnya yang melempar bom molotov, memukul dan melawan petugas. Nah, waduh, ya yang tadi itu 38 ya. Kemudian demo mahasiswa di Gorontalo berujung ricuh ya. Masa aksi dipukul mundur. Padahal Pak Prabowo sudah bilang, itu hak Anda untuk menyatakan pendapat, tapi yang tertib. Nah ini kan ricuh, ya dipukul mundur. Udah nggak ada ampun lah sekarang ya. Kemudian 5 terduga pembakar markas Gegana dibawa ke Polda Metro. Ketangkep. Wih. Hebat juga ya kerjanya polisi, gercep nih, gerak cepat. Kemudian Polri juga selidiki aksi penjarahan di rumah pejabat ya. Dari rumah Sri Mulyani sampai rumah Saroni yang duluan itu ya. Akhirnya ada 2 penjara rumah Sri Mulyani yang ditangkap. Ntar kita lihat lagi yang tertangkap yang menjara di rumah yang lain ya, nanti kita lihat. Tapi 2 ini sudah tertangkap nih, yang di rumah Sri Mulyani yang melakukan penjarahan. Nah, di rumah Uya Kuya yang ditangkap lebih banyak. Ada 13 orang yang menjara rumah Uya Kuya yang tertangkap ya. Dan dia juga usut 2 kasus lainnya. Menariknya, ketika protes atau demo itu dilakukan, ternyata ada anggota TNI yang memang sengaja disusupkan. Karena Wakil Panglima di beritanya bilang, iya dong kalau kita mau ini kita harus masuk ke dalam kerumunan itu. Tapi sialnya tertangkap oleh Brimob. Sayangnya Brimob membuat video penangkapan anggota TNI itu sehingga beredar seperti berita, wah ada anggota TNI yang merupakan provokator juga. Tapi sebenarnya bukan. Oleh karena itu, Wakil Panglima ini menjawab tentang kabar intel TNI yang ditangkap Brimob. Katanya harusnya tak disebar itu video. Ya lu tangkap aja dulu, kemudian klarifikasi dengan instansi. Begitu maksudnya ya, harusnya tak disebar. Karena sudah nyebar, orang pikir, gila nih TNI bermain gitu, oke? Ini dia nih yang penghasutnya yang tertangkap.
seorang direktur Lokataru, ntar kita lihat Lokataru apa nih ya, dijadikan tersangka karena dia menghasut anak. Aduh, anak dihasut untuk melakukan demo. Itu dia orangnya ya. Nah, beritanya begini. Polda Metro Jaya katanya mengkonfirmasi benar sudah menangkap Direktur Eksekutif Lokataru Foundation yang namanya, kayak orang asing nih ya, Del Pedro Marhain atas dugaan tindak pidana penghasutan terkait aksi demonstrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam, komplitnya Ade Arisyam Indradi, mengatakan Del Pedro telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara Del Pedro ini atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Itulah keterangan Pak Ade Ari ya. Ade Ari juga mengatakan bahwa Del Pedro diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana atau menyebarkan info elektronik yang diketahuinya, membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat, dan atau merekrut dan memperalat anak dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Sadis ya. Oleh karena itu, polisi menjerat Del Pedro dengan pasal 160 KUHP atau pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE dan atau pasal 76H junto pasal 15 junto pasal 87 Undang-Undang 35/2024. Dikatakan, dugaan tindak pidana yang diduga terjadi sejak tanggal 25 Agustus. Kala pinter dia, terdeteksi gitulah kira-kira ya. Di sekitar atau di depan gedung DPR MPR. Ya kan awalnya tuh kan ada tuh, selain mahasiswa ada pelajar-pelajar, anak-anak yang ikut demo. Nah, dikatakan diduga dihasut oleh Del Pedro ini. Ya, astaga, ketahuan akhirnya. Nah, ini ada sosok Risa Halid yang menurut opini beberapa orang, tapi ya memang perlu dibuktikan ya, yang diduga menjadi otak demo ya, yang disebut sebagai dalang dan danai. Ya itu biarin urusan polisi lah ya. Ya ada kemungkinan dia kesel kali ya, selama ini nggak pernah ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka, ya memang belum tertangkap ya. Tapi kok Pak Prabowo berani gitu ya, ya ini diduga. Kemudian media Rusia sebut George Soros bisa jadi dalang demo di Indonesia ini. Astaga. Nah, Sarah mencuit begini, kelompok anarko orang-orang yang melakukan tindakan anarkis gitu ya maksudnya ya. Di Indonesia nih ya, mempunyai kesamaan karakter dengan gerakan Antifa ultra sayap kiri di Amerika Serikat. Indikasi kuat pihak asing yang bermain di Indonesia adalah George Soros. Wah, dengan global network ultra kirinya. Dia punya global network ultra kiri ya. Di Amerika, Soros dibabat. Di China juga sangat anti Soros. Kemungkinan dalam posisi terjepit, Soros berupaya melakukan destabilisasi kawasan Asia untuk memperuncing konflik blok Amerika Serikat melawan blok China. Tujuannya mengadu domba Amerika Serikat dan China sekaligus jatuhin Trump dan Xi Jinping. Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Itu tujuannya George Soros katanya. Indonesia merupakan sasaran yang tepat karena saat ini posisi Indonesia dinilai strategis oleh Amerika Serikat dan China. Nah ini kan analisa ya, menurut Sarah ini, nggak tahu nih. Nah tapi ini yang lucu nih ya, Christovito Wiloto yang dulu pernah saya bahas juga,
yang bilang Jokowi asli itu udah mati, yang sekarang itu cloningan. Lucu, itu orang udah sakit jiwa itu. Nah sekarang dia bikin ya, bahwa Luhut ini adalah komandan geng Solo yang katanya biang kekacauan Indonesia. Nah, saya sih minta kepada Pak Prabowo dan tim intelijen atau Komdigi untuk segera mengamankan yang namanya Christovita Filoto ini. Karena sudah keterlaluan menurut saya. Apalagi berani hal seperti ini, kalau nggak ditangkap juga, saya nggak ngerti deh ya. Harusnya ditangkap lah. Sebenarnya sudah sejak lama hal-hal seperti ini yang menyebarkan seperti Del Pedro itu tangkap. Tangkap. Ini kalau dibiarkan terus, ini keterlaluan nih Christovita Filoto ya. Nah, ini yang terjadi semalam. Bukan semalam ya. Ya semalamnya lagi lah gitu ya. Tepatnya Senin malam gitulah. Senin malam menjelang Selasa tengah malam itu ya. Ada kericuhan di Unisba dan juga di Unpas, Universitas Pasundan. Unisba ini Universitas Islam Bandung ya. Nah, kericuhan tuh dipicu lemparan molotov. Nah, TNI menyatakan kericuhan di depan kampus Unisba dipicu anarko. Anarko itu orang-orang yang melakukan tindakan anarkis ya. Lempar molotov ke tim pengamanan. Nah, menariknya Senin malam lalu itu ya jam 12 lewat lah ya, sudah masuk Selasa sih ya. Itu saya dapat berita banyak mengenai kekacauan di Unisba. Banyak akun-akun di X ya, yang dulu Twitter itu ya, sepertinya diorganisir membuat cuitan-cuitan yang menyerang polisi. Dia bilang, kok polisi gila banget nih, kita diserang nih, perempuan dipukulin, satpam dihajar, ya, pada nangis-nangis, mencekam. Wah, nah kalau orang nggak periksa dulu berita itu, menuduh polisi ini kebablasan lagi nih. Nah, maka dari itu kita lihat nih beritanya. Polda Jabar ungkap penembakan gas air mata di kampus Unisba ini karena ada pihak yang memblokade jalan, ya. Nah, kemudian Rektor Unisba juga menjelaskan bahwa penembakan gas air mata ke arah kampus karena ada massa, bukan ke mahasiswa. Ya, kalau masanya lewat depan kampus, masa nggak ditembak sama gas air mata? Ya ditembak, ya anginnya masuk ke kampus gitulah kira-kira ya. Aduh, tapi di cuitan-cuitan itu kampus dimasuki, wah digerebek, waduh kacau ya. Nah makanya saya bilang akun-akun yang memprovokasi seperti itu juga mesti dicari. Siapa orangnya? Tangkap. Nah, kampusnya sendiri, Unisba dan Universitas Pasundan membantah isu aparat masuk kampus saat ricu di Bandung. Ya kan memang nggak masuk kampus. Ya. Nah, Rektor Unisba juga sebut bahwa ricu di Jalan Taman Sari Bandung bukan karena aksi unjuk rasa mahasiswa. Mahasiswa tidak sedang unjuk rasa di situ. Massa, ya. Bukan karena aksi unjuk rasa mahasiswa. Memang ditembak karena masanya lewat di depan kampus Unisba, ya masuklah asapnya, oke? Nah, karena itu, Sarah mencuit lagi nih ya, kejadian di Indonesia, khususnya yang Unisba tadi, di-upload di akun Antifa Ultras di Amerika. Nih, Antifa Ultras menyatakan begini, seakan-akan dia memblow up kejadian yang di kampus Unisba dan Unpas ya. Dikatakan bahwa polisi menembakkan gas air mata dan apa itu petasan gitu ya ke dalam kampus. Wah, itu dibakar-bakar gitu sama Antifa Ultras yang ada hubungannya sama George Soros, kira-kira begitu. Aduh. Tapi oke dah, biarkan itu intel kita bekerja lah ya. Ada nggak nih hubungannya dengan George Soros? Ya, tapi setelah itu semua baguslah, karena ini sudah mulai tegas ya. Kita lihat nih situasi terkini kemarin nih, ya kemarin ya.
kawasan sekitar gedung DPR, jalan dibuka lalu lintas lancar. Nah, karena ini sudah menegaskan TNI Polri akan tegas. Kalau ada yang coba-coba menghasut, membuat rusuh, atau coba-coba menjara lagi, selesai loh. Oke? Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tidak gampang makan hoax, melainkan makan berita yang membuat mereka tambah cerdas dan mencerahkan. Seperti biasa, terima kasih.